Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang kitab Bukhari dari pembahasan akhir dari kitab Bukhari yaitu kitab Tauhid. Kita telah masuk ke bab yang ke-12 di kesempatan siang hari ini, yaitu hadis yang ke-7392. Ya. Masih dalam pembahasan tentang seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab ini masih berkisar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah taala. Yaitu di bab yang ke-12 di hadis nomor 7392. Kita telah membahas kemarin adalah sifat Al-Qudrah atau nama Al-Qadir. Kita udah panjang lebar dan membahas juga hadis tentang istikharah, yaitu salat istikharah dan doa istikharah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata ismin illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Qala Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dzul jalali al-azamati al-barru yani al-latif. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib, itu Syu'aib ibnu Abi Hamzah, Abul Yaman Fadl ibnu Dukain. Qala hadatsana Abu Zinad Anil A'raj, yaitu Abdurrahman ibnu Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya rawi-rawi ini juga termasuk rawi yang paling banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu Imam A'raj, yaitu Abdurrahman ibnu Hurmuz. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahida man aksaha dakhalal jannah. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahasan ini di banyak kesempatan udah dibahas, atau kita mungkin juga udah pernah mendengar bahasan seperti ini. Tetapi kita dalam rentetan, dalam susunan membahas kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari membawakan bab sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama atau 100 kecuali 1. Jadi 100 kecuali 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha akan masuk surga. Kemudian Imam Bukhari membawakan satu asar secara munqati atau secara muallak, ya, dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepada berdua, artinya kepada beliau dan bapaknya. Dzul Jalali, ini salah satu nama, ya, di antara nama Allah, yaitu Al-Azamah, ya. Al-Barru Al-Latif. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan jalan dari Abul Yaman, kemudian dari Syu'aib ibnu Abi Hamzah, dari Abu Zinad yaitu Saleh Zayyad, dari A'raj yaitu Abdurrahman ibnu Hurmuz, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaitu Abdurrahman ibnu Sahar Ad-Dausi, itu nama terkenalnya. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99, atau dikatakan mi'ah ila wahidah, 100 kecuali 1, artinya 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang dia ahsaha maka dia akan masuk surga. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari di dalam bab ini ingin menjelaskan beberapa poin penting. Jadi ingin menjelaskan beberapa poin penting. Poin yang pertama yaitu tentang wajibnya, kembali menekankan wajibnya beriman kepada nama-nama Allah. Jadi wajib beriman kepada nama Allah. Kemudian yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu tidak bisa ditetapkan oleh kita kecuali berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena lillah, bagi Allah. Dalam arti yang menetapkan nama bagi Allah hanya Allah. Yang menetapkan nama bagi Allah adalah hanya Rasulnya, yaitu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya. Maka dalam akidah ahli sunnah itu dikatakan isbatu ma asbatahullahu ta'ala li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Allah baginya. Wa isbatu ma asbatahu Nabi sallam lahu bisunnatihi, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallam bagi Allah di dalam sunnahnya. Jadi kembali kepada kaidah yang telah kita jelaskan sebelumnya, tetapi di sini ditekankan kembali bahwa dalam istilah yang lain ataupun diredaksikan bahwa asmaullahi ta'ala tauqifiyah. Jadi nama-nama Allah itu tauqifi. Apa artinya tauqifi itu? Berhenti sesuai dengan dalil. Artinya kita tidak boleh menetapkan apa yang telah tidak ditetapkan Allah, dan tidak boleh mengingkari apa yang ditetapkan Allah. Jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah, ya, dan jangan menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah, ya. Jadi tidak boleh kita menentukan satu nama yang Allah tidak menyebutkannya. Otomatis jika Allah menetapkan baginya satu nama, atau jika baginda Nabi SAW menetapkan baginya satu nama, maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu makna dari poin yang sangat agung ini. Kemudian kaidah yang ketiganya, bahwa nama itu menunjukkan kepada zat, yaitu alam lil bari. Nama itu adalah nama untuk yang dinamai, yaitu Allah Ta'ala. Ya, oleh sebab itu, dalam keyakinan ahli sunnah, dan ini poin yang sangat penting yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bahwa nama Allah bukan makhluk. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan nama. Nama itu adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada Allah. Jadi dalam ayat Al-Quran, walillahi, ya, jadi dinamakan al-ismu lil musamma, diistilahkan nama untuk yang dinamai. Jadi nama untuk yang dinamai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran seperti sudah diungkap sebelumnya, mungkin juga di tempat yang lain atau di waktu yang lain, diantaranya setiap hari di bahasan lain, mungkin di tempat lain saya membahas juga bab ini, yaitu hadis-hadis sahih seputar akidah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu 4 tempat. Jadi di 4 ayat, di 4 tempat Allah mengatakan Asmaul Husna, bahwa bagi Allah ada nama-nama yang baik. Ya, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, pertama dalam surah
Al-A'raf, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya. Nah, di ayat yang kedua, yaitu surah Al-Isra. Di surah Al-Isra. Kalau tadi adalah ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, Qulid Allaha awid urrahmana ayyama tad'una falahu al-asma'ul husna. Jadi serulah Allah dengan mengatakan ya Allah. Serulah Allah dengan mengatakan ya Rahman. Ya, dengan nama yang mana saja ya, kamu menyeru, meminta kepada Allah, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya. Kemudian di dalam surah Toha, lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Kemudian dalam surah Al-Hasyr, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa bagi Allah ada nama-nama yang baik. Ya. Maka di sini dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Jadi itu adalah poin yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, kemudian poin yang keempat, di hadis ini Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara nama-nama Allah ada 99. Man ahsaha dahul jannah. Nah, apa yang harus kita pahami dari hadis ini? Pertama, bahwa pendapat yang rajih dari hadis ini selain istimbat yang tadi, tidak mengatakan bahwa nama Allah hanya 99. Jadi nama Allah bukan hanya 99. Nama-nama Allah adalah banyak. Nama-nama Allah tidak terhingga. Dan nama-nama Allah tidak ada yang bisa meliputinya. Tapi Allah dan Nabi SAW memberikan satu kabar gembira. Kita bisa masuk surga tanpa harus bisa meliputi seluruh nama Allah. Jika seseorang bisa mengetahui 99 nama di antara nama Allah, maka itu salah satu pintu masuk surga. Jadi ketika nama Allah itu banyak, ketika nama Allah itu tidak terhingga, sebagaimana buktinya kalau kita menelaah Al-Quran, menelaah isi hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kepada hakikat nama Allah, maka itu tidak bisa kita katakan hanya 99. Faktanya para ulama ada yang mengumpulkan 200, ada yang mengumpulkan sampai 500, ada yang mengumpulkan 1000 nama Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan bahwa jika seseorang bisa, akhsoha 99-nya, maka itu akan masuk surga. Jadi artinya tidak perlu meliputi semuanya. Ya. Jika orang mampu dan tahu 99-nya, jadi di antara 99 nama Allah, maka itu akan masuk surga. Ya. Jadi nama Allah itu disebutkan di dalam hadis, ya. Pertama diturunkan melalui kitab Allah, kedua diajarkan kepada seseorang, ya, yaitu di antara nabi, ya. Kemudian yang ketiga, dan disembunyikan di sisi ilmu Allah yang gaib. Ya. Kalau yang diturunkan lewat kitab-kitab Allah, maka kita akan mengetahuinya. Kalau yang diajarkan kepada para nabi, maka para nabi alaihi salam akan menyampaikan kepada kita. Karena para nabi apabila mendapatkan wahyu dari Allah, apabila mendapatkan berita dari Allah, maka salah satu kewajiban mereka adalah menyampaikan. Oleh sebab itu para nabi itu dikatakan memiliki 4 sifat wajib. Jadi ada sifat wajib yang dikatakan 4, yaitu amanah, patonah, sidik, tabligh. Artinya tidak mungkin kalau Allah Ta'ala mengetahui, ketika Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW sesuatu, ketika Allah Ta'ala menghabarkan ada nama-namanya,
nama-nama Allah, maka Nabi SAW mesti menyampaikan kepada umatnya sejumlah nama-nama Allah itu. Karena mesti menyampaikan. Nah, tetapi Nabi SAW mengatakan, "Au istasar tapi ilmi indaku ilmu ghaibi indaka." Atau engkau menyembunyikannya di antara nama-namamu itu di sisi ilmumu yang gaib. Menunjukkan bahwa ada nama-nama yang kita tidak tahu. Tapi Allah menyembunyikannya. Nah, jadi kata-kata innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahida itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Nama Allah lebih dari 99 ya. Bahkan ya perkataan ini seperti ucapan begini. Kalau saya berkata, ya saya punya uang 100 juta untuk sedekah. Nah, menunjukkan bukan hanya punya uang 100 juta, tapi yang untuk sedekah adalah 100 juta. Nah, maka demikian juga di sini, di antara semua nama-nama Allah ada 99 nama yang apabila ahsaha dakhalal jannah. Nah, kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang terakhir dari hadis ini ya. Kalimat man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Apa yang dimaksud kalimat ahsaha dakhalal jannah? Jadi di sini bisa dikatakan ada 2 poin. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya, kalau dakhalal jannah adalah merupakan natijah, yaitu buah. Ya, ahsaha adalah sebab. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Maka para ulama menjelaskan tingkatan ahsaha. Langkah yang pertama yang dimaksud dengan ahsaha adalah ta'allumuha, yaitu mempelajari nama-nama Allah. Bagaimana kita mempelajari nama-nama Allah? Ya, dengan mempelajari Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca surah Al-Fatihah, disebutkan di situ nama Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Nirrahim. Maka kita kenal nama Allah, nama Rabb, nama Al-Malik, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Kita baca ayat kursi, contoh yang mudah-mudah dulu, yang ma'ruf ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Berarti 2 nama, al-hayyu al-qayyum. Kemudian di ujungnya apa? Al-aliyu al-azim. Ya, berarti 5. Allah, al-hayyu al-qayyum, al-aliyu al-azim. Lihat dalam surah Al-Hasyr ya paling banyak. Ya, qul huwallahu al-ahadu as-samadu. Al-ahad as-samad. Jadi itu adalah nama-nama Allah. Ya. Berarti bagaimana kita ahsaha, yaitu menelaah Quran, ya, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan nama-nama Allah, yang menunjukkan tentunya otomatis mengandung sifat-sifatnya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah hifduha, yaitu menghafal nama-nama Allah. Jadi menghafal nama-nama Allah. Yang menghafal itu ya kita mengenal tadi, kita mengenal As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ya, dan seterusnya dari nama-nama Allah. Ya kita menghafal, sehingga kita bisa melafadzkan. Ya. Yang ketiga adalah ta'allumu ma'aniha, yaitu kita mempelajari, mendalami maknanya. Jadi kita mempelajari maknanya. Makna yang dikandung dari semua nama-nama Allah. Ya, makna yang dikandung dari nama Allah adalah sifatnya. Jadi sifat yang dikandung dari nama itu. Ya. Dan nanti kita akan jelaskan urutan ini dan sejauh mana kita urgensi memahaminya. Kemudian yang keempat adalah
ad-du'a'u biha, yaitu kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Yang paling tepat dalam makna ini adalah kita bertawasul ketika berdoa dengan menyebutkan nama-namanya. Artinya kita bertawasul ketika berdoa dengan menyebutkan nama-namanya. Seperti kita mengatakan, Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Razik, Urzukni, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima, dan ini tentunya adalah bagian urgensi tertingginya. Yaitu apa? Al-amalu bimuqtabaha. Yaitu beramal. Dengan konsekuensi, hakikat dan makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita beramal dengan nama-nama Allah? Nah, maka di sini ada dua sisi. Jadi ada dua sisi yang wajib kita tahu. Apa? Yang pertama, beramal dengan nama-nama Allah. Yaitu beramal dengan sebuah konsekuensi nama Allah. Kita beri contoh, Allah dinamai dengan Tawwab, Maha penerima taubat. Maka timbul amal dalam diri kita yang dinamakan dengan taubat. Jadi kita beramal dengan taubat. Bertaubat kepada Allah. Karena kita meyakini salah satu nama Allah adalah Tawwab, salah satu dari sifat Allah adalah taubat. Kemudian kita mengetahui nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang menetapkan sifat maghfirah. Maka timbul amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, apa yang dinamakan dengan kita beristighfar kepada Allah. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti makna yang disebutkan oleh para ulama, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, maka beribadahlah dengan namanya. Maka beribadah itu tadi ada dua. Ada ibadah yang dalam arti doa masalah. Yaitu kita berdoa dengan bertawasul menyebutkan namanya. Ya, kita mengatakan ya Hayyu Yal Qayyum Urzukni boleh. Karena Hayyu dan Qayyum adalah nama yang dinamakan Ismul A'zam menurut sebagian para ulama, ya. Yaitu kita berdoa, bertawasul dengan menyebutkan nama-namanya. Dan ini disepakati oleh para ulama tawasul masyru', tawasul yang disyariatkan ketika kita berdoa kepada Allah. Dan salah satu adab berdoa kepada Allah agar doa kita adalah diijabah Allah, maka dengan menyebutkan nama-namanya. Dan tentunya seperti udah sering dijelaskan di lain kesempatan, bahwa ketika berdoa dengan menyebutkan nama Allah, maka mesti munasabah, yaitu ada relevansinya dengan makna dan permintaan kita. Ya, seperti sering dikatakan, Ya Rahman, Irhamni. Wahidat yang maha pengasih, kasihnilah kami. Ya Razik, Urzukni. Ya Ghafur, Ighfirli. Jadi ada kesesuaian. Nah, sedangkan yang kedua beribadah. Ya. Beribadah dengan nama-nama Allah tadi. Imat timbulnya satu ritual ibadah dengan konsekuensi memahami nama Allah. Yaitu tadi apa? Ketika kita memahami Allah memiliki nama Tawwab dan memiliki sifat taubah, maka timbul ritual yang sangat agung bagi setiap mukmin adalah bertaubat kepada Allah. Ketika kita memahami dan tahu di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghaffar atau namanya Al-Ghafur, menjadi satu sifat yang namanya Allah Maha Pengampun, yaitu Allah disifati dengan sifat maghfirah. Maka timbul amalan ibadah yang dinamakan dengan istighfar. Beristighfar, yaitu meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan istighfar adalah amal yang sangat agung. Nah, sedangkan yang kedua, beribadah dengan nama Allah, yaitu timbul ketaatan kepada Allah. Dan tentunya diawali dengan 3 unsur ibadah yang sangat agung, yang semuanya berasal dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Apa? Mahabbah, cinta. Khauf, rasa takut. Roja, pengharapan. Ya. Ketika seorang mukmin mencintai Allah, kenapa orang mukmin mencintai Allah? Orang mukmin mencintai Allah dari berbagai sisi. Yang pertama, mencintai Allah karena Allah zat yang berhak dicintai. Allah Maha Sempurna. Sempurna zatnya, sempurna sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada hambanya. Maka tentunya dari kasih sayang Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ya. Allah Al-Mun'im. Allah yang memberi nikmat. Allah yang memberi rizki. Allah yang menurunkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka timbul mahabbah dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat-sifat yang menyebabkan kita memiliki sifat khauf. Allah syadidul iqab, syadidul mihad. Allah maha keras siksanya, maha keras adabnya. Allah taala maha kuat. Allah taala maha berkuasa. Maka timbul rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat pengampun. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, timbullah roja, pengharapan kepada Allah. Kemudian Allah disifati al-Ghaniyu, maha kaya. Maka timbul dalam diri manusia thiqah kepada Allah. Yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Orang akan semakin kuat khasyahnya kepada Allah. Akan semakin kuat mahabbahnya kepada Allah. Dan akan semakin kuat rojaannya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala orang mukmin itu mengenal Allah. Mengenal kepada nama-namanya dan mengenal kepada sifat-sifatnya. Kemudian di antara poin yang sangat penting untuk kita pahami dari hadis ini, bahwa perlu dicatat oleh kita, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalimat ahsaha bukan sekedar menghafalnya. Dan bukan sekedar melafadzkannya. Tanpa kita mengerti maknanya dan mengamalkannya. Kenapa? Karena kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang munafik yang mereka mendengar Al-Qur'an. Ya. Dan mereka berinteraksi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari semua apa yang didengar oleh mereka. Jadi kalau orang itu tahu kepada nama-nama Allah, tahu kepada sifat-sifat Allah, bahkan menghafalnya, tapi tidak mengamalkan konsekuensinya, maka itu tidak bermanfaat bagi orang. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan di dalam Al-Qur'an dan mengkisahkan di dalam hadis tentang orang-orang Khawarij. Yaitu apa? Dikatakan yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramyah. Orang-orang Khawarij, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama, bagaikan melesat
anak panah dari busurnya. Tidak bisa kembali kalau udah kena ke mangsanya, kena ke binatang, maka karena ada kailnya, maka tidak bisa lagi dia. Jadi artinya ketika orang masuk ke jurang bid'ah, kesesatan, maka itu terkadang begitu berat untuk kembali kepada kebenaran. Nah, gambaran hadis dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa tidak semata-mata orang menghafal nama Allah bahwa dia akan masuk surga. Kenapa? Karena mesti dia paham kepada maknanya dan dia mengamalkan konsekuensinya. Ya, kita tidak sedikit hari ini sepakat mengenal nama Allah yang 3. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Tapi kan koruptor masih banyak yang tahu dengan, bahkan mungkin sering mengatakan, ya alim, ya sami, ya basir. Tapi kenapa? Korupsi. Kan korupsi itu mencuri dengan sembunyi-sembunyi. Walaupun jadi ketahuan banyaknya. Kemudian orang yang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi, berarti hafal nama Allah tapi tidak mengamalkan konsekuensi dari nama Allah. Ya. Jadi tidak beruntung orang hanya menghafal nama Allah. Tidak beruntung orang hanya melantunkan nama-nama Allah tanpa dia memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Kita juga mengetahui kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran tidak semata-mata dihafal huruf dan kalimatnya dan ayat per ayatnya. Tapi Al-Quran wajib diketahui maknanya dan diamalkan istimbat dan isi hukumnya. Sehingga baginda Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Tidak dengan redaksi, ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas hafal Al-Quran. Tapi Nabi SAW berdoa untuk Abdullah bin Abbas dengan redaksi, Allahumma fahkuhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikan beliau Abdullah bin Abbas faqih dalam agama. Dan ajarkan kepadanya adalah ta'wil, yaitu tafsir dari tafsir Al-Quran. Jadi titik beratnya adalah faqih. Titik beratnya adalah paham kepada makna dari ayat-ayat Al-Quran, tidak semata-mata hafal. Baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dan ini pimakomidham, dalam bentuk artinya mewanti-wanti keburukan. Dan memperingatkan umat tentang fitnah akhir zaman. Beliau mengatakan, idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat juhala'ukum. Wa idza kasurat khutba'ukum wa qallat yakni ulama'ukum. Wa idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Wa idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Wal tumsid dunya bi amalil akhirah. Wa tufuqiya fi ghairi dinillah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kapan terjadi fitnah yang dahsyat yang akan menimpa kepada umat ini? Jadi kapan keburukan yang akan menyebar, menguasai, menyebabkan banyak orang yang murtad, menyebabkan banyak orang yang menyimpang. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila telah pergi orang-orang alimnya dan semakin banyak orang yang bodohnya.
Jika semakin banyak para khutbah, tapi semakin sedikit orang alimnya. Jika semakin banyak qori Al-Quran, tapi semakin sedikit orang yang faqih kepada makna-makna dari setiap ayat Al-Quran. Dan apabila semakin banyak para pemimpin kalian, artinya umat negara Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Tapi semakin sedikit orang yang amanah. Dan apabila muncul satu generasi, yaitu mencari dunia dengan amal akhirat. Artinya amal-amal soleh tujuannya dunia tok. Dan ini sangat bahaya sekali. Dan yang terakhir, baginda Nabi SAW mengatakan, dan orang-orang tafakuh, artinya ingin fakih hanya urusan dunia. Mereka ya terlalaikan dari ilmu akhirat. Terlalaikan dari ilmu syar'i. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya sesuatu yang kita wajib pahami dari bab ini, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa di dalam bahasan ini kita mengetahui al-ismu lil musamma. Nama itu untuk zat yang dinamai, yaitu Allah. Karena Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna. Lahu asmaul husna. Dan ya tidak tepat dikatakan al-ismu huwal musamma. Ya. Kemudian apalagi dalam istilah orang-orang ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah mengatakan al-ismu ghairul musamma. Tapi kita mengatakan al-ismu lil musamma. Nama adalah untuk yang dinamai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam hal yang agung ini pada bab ini, bahwa ya nama-nama Allah itu ya tidak dijadikan zikir dengan zikir mufrad. Ya, tidak mengatakan Man, ya Rohim, ya Sami, ya Basir, ya Aziz, ya. Tapi panuhubiyah, berdoa dengan menyebutkan namanya. Ya Rahman, ya Rohim, irhamni, ya Ghafur, igfirli. Dan nanti di bab yang setelahnya yang kita akan bahas, ya, di pekan yang akan datang, bahwa Nabi SAW memberikan contoh doa dengan menyebutkan nama-namanya. Seperti ya Allahumma bismika ahya wa amut. Jadi contoh menyebut nama Allah kemudian menyebutkan doa. Ya. Jadi tidak dipanggil Allah dengan tanpa menyebutkan permintaan. Ya, jadi itu bukan kalimat zikir yang lurus, ya. Artinya bahwa zikir menyebut nama Allah tidak mengatakan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Aziz, ya Aziz, ya Alim, ya Sami, ya Basir. Enggak. Kita mesti ya Rahman irhamni. Ya. Dan zikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Ya. La hawla wala quwata illa billah. Itu ada redaksi-redaksi zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan bab yang ke-12 di hadis 7393. 92, maaf. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga nasihat yang telah Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tapi ikhwati fillah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, memasuki sesi interaktif, maka kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang dikirimkan melalui layanan pesan WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengan hamba Allah, Ustaz, bagaimana dengan kelompok yang membatasi nama dan sifat Allah hanya sebatas 20 sifat?
Yang jadi pertanyaan ana, bagaimana mereka mendudukkan Asmaul Husna yang 99? Barakallahu fikum. Berkaitan dengan kaidah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sederhana. Jadi sederhana. Kita mungkin gambarkan dengan 3 kerangka dulu ya. Jadi dengan 3 kerangka dulu. Kerangka yang pertama bahwa nama-nama Allah itu, demikian juga sifat-sifat Allah adalah perkara yang gaib. Artinya majalnya bukan ukuran akal kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi ukurannya adalah dalil Quran dan Sunnah. Nah, itu yang pertama. Untuk menetapkan nama, sifat, karena berbicara tentang Allah, dalam akidah ahli sunnah ada 3 kerangka. Penetapan nama, penetapan sifat, menghabarkan tentang Allah. Jadi ada babul ihbar, babul asma, babul sifat, babul ihbar. Kalau nama, itu mesti ada dalil Qur'annya. Dan nama lebih sempit tentang sifat. Karena setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat mengandung nama. Artinya begini, kalau dikatakan tadi nama Allah 99 nama, maka otomatis ada 99 sifat. Kalau kita berpendapat nama Allah tidak terhingga jumlahnya, maka otomatis sifat Allah pun tidak terhingga jumlahnya. Karena Allah tidak ngasih tahu jumlahnya, gitu ya. Dan kalau kita teliti dalam Quran dan Sunnah, maka nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah pun lebih dari 99. Nah, lalu kenapa kita mengatakan bab sifat lebih luas daripada bab nama? Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak setiap nas yang menunjukkan sifat Allah menjadikan sebagai nama Allah. Contoh, ahli sunnah menetapkan sifat maji. Ya, Allah datang, waja'a rabbuka. Maka tidak bisa dikatakan al-ja'i, yang datang. Enggak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kemudian bab menghabarkan Allah itu lebih luas daripada bab menyebutkan itu sifat Allah. Karena kalau nama dengan sifat itu, boleh kita berdoa dengan menyebutkan itu. Contohnya, hal Allahu syai', iya Allahu syai' tapi min babil ihbar. Hal Allahul qadim, iya Allah qadim. Dari sisi khobariyah. Hal Allahu baqa, iya Allah baqa. Karena itu sifat khobariyah. Artinya kita menghabarkan tentang Allah. Tapi kalau kita memanggil Allah, maka mesti dengan nas yang ada dalilnya. Bahwa itu adalah namanya, adalah sifatnya. Ya. Maka kita mengatakan tidak yal kidam, yal baqo. Tetapi apa? Ya kita mengatakan wal awalu wal akhir. Ya. Ini dari sisi kaidahnya. Jadi dari sisi kaidahnya. Ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa semua nama Allah menunjukkan kepada sifat Allah. Jadi berarti kalau nama Allah tadi dikatakan 99, otomatis ada 99 apa? Sifat. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga namanya, ya, dan yang 99 hanya berkaitan dengan ahsoha, maka kita juga tahu bahwa nama Allah, ya, sifat Allah tidak terhingga. Sebagaimana namanya tidak terhingga. Ya, karena setiap nama mengandung sifatnya. Jadi itu kaidah-kaidah yang sangat untuk kita pahami, ya, ya, untuk kita pahami bahwa ya kaidahnya seperti tadi. Dan kita mengetahui kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ya, yang merupakan
doa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bunyinya as'aluka bikuli ismin samai tabihi nafsa, au alam tahu ahdan min khalqi, au angzal tahu fi kitabik. Nah, kemudian apa? Au istaktsarta bihi fi ilmil ghaib indak. Nah, berarti nama Allah itu disebutkan dalam hadis ini. Pertama, Allah sebutkan dalam kitab. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Nah, otomatis ada dalam Quran. Karena Allah mengajarkan nama-namanya ini salah satunya dalam kitab. Yang kedua, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang di antara hambanya. Yang dimaksud di sini adalah para nabi, para rasul. Maka ini yang dikenal untuk nabi kita sunnah, wahyu yang berupa sunnah, ya, wahyu yang berupa sunnah yang disampaikan kepada Nabi Hasan. Berarti ada dua. Nah, yang ketiga, Nabi Rasul mengatakan, dan nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu-Mu yang gaib. Nah, berarti ada nama-nama yang kita tidak tahu karena Nabi SAW tidak ngasih tahu. Karena Allah tidak ngasih tahu. Karena disembunyikan di sisi ilmu Allah. Maka kalau kita tidak bisa meliputi semua nama Allah, otomatis kita juga tidak bisa meliputi sifat-sifat Allah. Jadi kita tidak bisa membatasi dengan jumlah. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga jawaban yang telah Ustaz berikan dapat bermanfaat bagi penanya dan kita semua. Baik, kita bacakan pertanyaan yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ustaz dan kita semua. Saya hamba Allah Ustaz dari NTT. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang menyanyikan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna? Jazakumullahu khairan Ustaz. Nama-nama Allah itu kan udah jelas tadi di dalam apa? Di dalam ayat, di dalam hadis, bahwa Allah berfirman, Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahul asmaul husna. Ya. Walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Maka beribadalah dengan nama-nama Allah. Ya. Maka nama Allah itu dijadikan sebagai satu ibadah bagi kita. Dan ibadah ini mencakup 2 poin tadi. Yang pertama, ibadah dalam arti doa. Yaitu kita berdoa dengan bertawasul dengan menyebut nama-namanya. Sedangkan yang kedua, kita beramal dengan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan zikir dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi tidak memanggil nama-nama Allah dengan, ya tadi mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Aziz. Ya, karena tidak diperintahkan untuk dihafal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Kita bacakan pertanyaan yang ketiga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, dengan Abu Ai di Cibubur Ustaz. Mohon izin bertanya, kaitannya dengan nama-nama Allah yang baik pada ayat Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Maka apakah ada perbedaan antara doa dengan menyebut nama atau asma'ul husna dan doa tanpa menyebut asma'ul husna? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ya, otomatis doa yang menyebutkan asma'ul husna dengan doa yang tidak menyebutkan asma'ul husna. Karena sebagian para ulama mengatakan ada 10 poin penting ya dalam adab berdoa, ataupun dikatakan syarat doa mustajab. Ya di antaranya kan doa itu bersolawat, menyebutkan namanya, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, bebas dari dosa terlebih dahulu. Ini adab-adab. Kemudian ilhah itu menggambarkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam
rincian yang disebutkan oleh para ulama. Salah satu ada berdoa itu adalah berdoa dengan bertawasul dengan menyebutkan nama-namanya. Dan nanti hadis-hadisnya kita akan dibaca ya nanti beberapa contoh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namanya itu. Nah, kemudian saya sudah menjelaskan di banyak kesempatan ya, mungkin di berbagai tempat bahwa berdoa dengan Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam para ulama berbeda pendapat. Ismul A'zam itu yang mana? Ya, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Dzul Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan Allahu, ada yang mengatakan Ar-Rabb, ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jelas ya bahwa semua itu adalah Ismul A'zam, tetapi pendapat yang rajih bahwa Ismul A'zam yang paling a'zam adalah lafdzul jalalah, yaitu kalimat Allah. Ya, itu adalah Ismul A'zam. Nah, disebutkan di dalam kisah bahwa tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah dengan Ismul A'zam kecuali Allah akan memenuhi permintaan si hamba tersebut. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang contoh lain Ismul A'zam, kalau dikatakan mustajab, doa kita mustajab. Ya, doa mustajab. Tidak mesti mustajab itu di dunia. Kalau kita meminta kepada Allah, maka mustajab. Tapi tidak mesti mustajabnya diberikan di sini. Terkadang Allah menangguhkan pemberiannya nanti yaumal kiamah dengan magfirahnya, dengan syafaatnya nanti yaumal kiamah. Nah, tapi ada beberapa kisah yang sangat agung yang disebutkan dalam sejarah. Seperti disebutkan dalam surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan kursi singgasana Ratu Saba ke Palestina, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Maka dibuat sayembara, kalau bahasa mudahnya gitu ya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba ke sini sebelum dia datang ke sini masuk Islam. Qala ifritun minal jinni, maka berkatalah ifrit dari bangsa jin. Ini atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan itu singgasana sebelum engkau beranjak berdiri dari tempat dudukmu. Qala ladzi indahu ilmu minal kitabi. Lalu disebutkan dan berkatalah seseorang yang di sininya ada ilmu dari kitab. Maka dia mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berkedip matamu. Nah, disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa seseorang itu dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, apalagi bangsa malaikat, hamba biasa. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismul A'zam. Jadi orang ini tidak dengan fisiknya datang ke negeri Saba, datang ke Yaman atau kepada belahan dari negeri Yaman untuk mengambil itu. Tapi beliau berdoa kepada Allah taala dengan menyebutkan, dengan bertawasul dengan Ismul A'zam. Maka Allah mengijabahnya. Jadi di sini menunjukkan kekuatan doa plus kekuatan doa dengan bertawasul dengan menyebutkan nama Allah. Di kisah yang lain, dan ini dalam Sahih Bukhari juga ada, yaitu ketika para ulama menjelaskan tentang kekuatan surah Al-Fatihah dalam ruqyah. Yaitu para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim singgah di suatu kampung, kemudian dia meminta untuk dijamu oleh pembesar kampung tersebut. Lalu disebutkan dalam potongan kisah itu, ada di antara mereka yang terkena sengatan kalajengking. Ya, kalajengking di sana beda dengan kalajengking di Indonesia. Ya. Jadi sangat dahsyat sekali. Lalu ada persyaratan bahwa akan diruqyah tapi minta dijamu gitu. Maka diruqyahlah orang yang disengat kalajengking itu dengan membacakan surah Al-Fatihah 3 kali.
maka sembuhlah orang tersebut. Nah, kita mengetahui keagungan surah Al-Fatihah ini mencakup penjelasan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan pada surah Al-Fatihah ini tentunya termuat beberapa nama Allah. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga menjadi satu keagungan tempat di situ. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya salah satunya dalam kitab Madarijus Salikin, itu disebutkan ketika menjelaskan tentang Fatihah ini, bahwa ketika beliau membaca kisah para sahabat itu dan hadis tentang sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan mujarabnya ruqyah dengan surah Al-Fatihah, maka beliau pun mencoba tajrubah, melakukan percobaan. Ada orang yang tersengat kalajengking, disengat kalajengking, beliau pun membacakan surah Al-Fatihah itu 3 kali, lalu beliau mendapatkan bukti tentang kesembuhan dengan izin Allah, bahwa orang yang disengat kalajengking itu sembuh ketika beliau bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah tersebut. Jadi di sini menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, urgennya orang berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah. Khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan siang hari ini. Maka kepada Ustaz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat kesimpulan dan ikhtitam. Tafadhol Ustaz. Pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang paling berharga dari sini ada 3 pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, urgensinya kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling pokoknya adalah memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi bukan semata-mata kita menghafalnya, bukan semata-mata kita yang mempelajari kalimat hurufnya, lafadznya tanpa memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan ada penjelasan nanti tentang keagungan berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya mari bagi kita untuk bersemangat ya mengetahui dan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi satu karakter kehidupan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih kepada seluruh Roja TV yang tentunya telah menjadi bagian dari acara kita di siang yang berbahagia ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.